Halo guys, kembali dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membedah tokenomic suatu project. Jadi di video sebelumnya kita sudah menjelaskan ya bahwa salah satu hal atau komponen penting ketika teman-teman melakukan analisa fundamental adalah membedah atau mengetahui tokenomic dari suatu project tertentu. Jadi apa sih tokenomic? Tokenomic itu merupakan singkatan dari token ekonomi atau karakteristik tertentu yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran harga dari suatu project tertentu. Nah, di video kali ini kita akan secara spesifik membedah karakteristik apa saja yang ada di dalam tokenomic yang mana cara langsung mempengaruhi permintaan dan penawarannya. Karena di sini ada kata beberapa, jadi memang ada komponen-komponen tertentu yang harus teman-teman perhatikan. Karakteristik pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah model bisnis atau bisnis model. Jadi saya telah mengungkapkan ya, altcoin itu pada dasarnya sama persis seperti perusahaan teknologi. Jadi ada manusianya, ada gedungnya, ada alatnya, ada metodenya untuk meng-create suatu value atau nilai. Dan value inilah yang ditransaksikan di pasar. Jadi suatu altcoin yang baik itu adalah altcoin yang memiliki bisnis model yang bisa mengenerate revenue sendiri tanpa mengandalkan kenaikan harga token. Jadi ada juga nih ya project yang memang mereka itu tidak punya bisnis model. Jadi bisnis modelnya itu mengandalkan para investor baru. Ya, investor yang menginvestasikan uangnya di market, kemudian harga naik dan developer menjual token yang mereka miliki. Jadi bisnis model yang baik itu tidak seperti itu. Jadi bisnis model yang baik itu adalah mereka yang memiliki suatu metode khusus, suatu produk khusus atau suatu protokol khusus yang memang digunakan. Dan ketika digunakan itu bisa meng-create suatu value, nilai yang mana dapat meningkatkan revenue dari perusahaan. Jadi tanpa adanya investor baru, tanpa adanya hype, tanpa adanya cycle baru, mereka bisa tetap bertahan. Itulah kenapa Ethereum secara value memiliki nilai yang cukup tinggi, karena Ethereum memiliki jaringan yang mana digunakan oleh para Web3 developer untuk membangun dApps atau decentralized application di atas jaringan Ethereum. Itulah mengapa kalau kita lihat cycle to cycle, Ethereum itu memiliki harga yang lebih stabil dan tidak mati ya sampai sekarang. Berbeda dengan 90% project altcoins lain yang sampai sekarang ini sudah tidak eksis lagi. Karakteristik kedua adalah memperhatikan jumlah token yang beredar. Jadi semakin banyak token yang udah beredar dari total token yang mungkin beredar, itu menunjukkan tidak adanya potensi token unlock lagi. Jadi apa sih token unlock? Token unlock itu merupakan suatu sistematika ya, di mana dari protokol suatu project tertentu itu lahir token baru atau token baru itu dirilis di pasar. Jadi sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak persediaan yang beredar di market itu menyebabkan rarity atau kelangkaan dari suatu token itu semakin berkurang, sehingga otomatis dia menjadi sedikit ya overvalue, sehingga harganya diprediksi bisa mengalami penurunan. Karena semakin banyak ya token yang beredar di market, itu berarti para investor bisa menjualnya di market. Itulah kenapa Bitcoin secara harga itu relatif stabil ya, cycle to cycle selalu naik karena difficulty untuk mining itu selalu meningkat dan limited persediaannya hanya 21 juta. Itulah mengapa ketika teman-teman mau berinvestasi pada project altcoins, teman-teman lihat apakah sudah ke-unlock semua tokennya. Apabila sudah mendekati 100% token yang ke-unlock, itu tandanya tidak ada potensi token unlock lagi. Sehingga teman-teman relatif lebih safe, tidak takut didam di market ketika terjadi token unlock lagi. Komponen ketiga yang harus teman-teman perhatikan itu adalah market cap. Jadi market cap atau valuasi dari suatu token itu merupakan jumlah perkalian antara token yang beredar dikalikan dengan harga. Jadi semakin tinggi market cap itu menunjukkan semakin banyak token yang beredar dan juga harga yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika market cap dari suatu project itu rendah, itu antara harganya yang masih under value atau persediaannya yang masih sedikit. Karena semakin banyak persediaan dan juga harganya itu juga semakin tinggi, itu menyebabkan market cap itu inflated menjadi sangat tinggi. Sehingga teman-teman ketika berinvestasi pada project yang memiliki market cap rendah atau valuasi yang rendah, itu jauh lebih mudah ya untuk harga ini naik
karena memang uang yang dibutuhkan untuk menaikkan harga jauh lebih sedikit daripada project yang memiliki kapitalisasi pasar yang lebih tinggi. Namun demikian, teman-teman juga tetap harus memperhatikan volume perdagangan, karena untuk menaikkan harga harus diperhatikan dua faktor ya selain market cap, yaitu adalah volume perdagangan. Semakin rendah volume perdagangan itu menunjukkan kalau interest market terhadap suatu project tertentu itu rendah, sehingga harganya itu gampang sekali untuk naik atau turun. Begitu juga sebaliknya ya, ketika interest market terhadap suatu project itu tinggi, itu volume perdagangan itu juga akan tinggi. Itulah mengapa teman-teman harus memperhatikan market cap dan juga volume perdagangan. Jadi teman-teman yang suka scalping ini ya, agresif, biasanya melihat volume perdagangan aja. Apa yang sedang hot sekarang, apa yang diperbincangkan, apa yang diperdagangkan saat ini, dan bagaimana cara memperoleh keuntungan dalam time frame yang pendek. Itu untuk scalping. Tapi kalau teman-teman yang mau swing trading atau holding atau investasi, teman-teman cenderung lihat aja tokenomiknya, valuasinya, market cap-nya, dan positioning for the long run. Lalu project yang bagus ini bagaimana? Jadi project yang bagus ini project yang memiliki kapitalisasi pasar atau market cap yang relatif rendah, tapi juga hampir semua persediaan token keluar, sehingga teman-teman tidak takut market cap-nya akan inflated lagi dan tidak takut ada potensi dump di market karena token unlock. Jadi itulah cara membedah tokenomik dari suatu project. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.